مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bagian fi'il apabila ditinjau dari sisi asal katanya maupun pembentukannya. Setelah kita bahas pembagian fi'il dari sisi waktunya dan juga di sana ada perintah ya, yang populer, ada fi'il madhi yang menunjukkan waktu lampau, ada fi'il mudhari yang menunjukkan waktu sekarang ataupun akan datang, ada fi'il amar yang menunjukkan kata perintah. Kalau perintah berarti menunjukkan waktu yang memang belum terjadi. Nah, masing-masing dari pembagian dari sisi waktu ini apabila ditinjau dari asal katanya, maka ada dua kelompok besar, yaitu ada fi'il mujarrad dan ada fi'il mazid. Fi'il mujarrad artinya fi'il yang semua hurufnya itu asli, tidak ada tambahannya. Sementara itu kebalikannya fi'il mazid ada tambahan, ada tambahannya ya. Baiklah, kita akan bahas dan kita siapkan alat tulis, kemudian juga mushaf masing-masing di depan kita ya, untuk supaya berinteraksi ya dan bisa komunikatif, memadukan antara materi teori ini dengan praktek nantinya insyaallah. Yang pertama fi'il mujarrad. Pada umumnya fi'il mujarrad ini memiliki 3 huruf yang disebut biasanya fi'il tsulats mujarrad, atau kalau di sini fi'il mujarrad tsulats juga bisa ya. Mujarrad tsulats atau tsulats mujarrad, kata kerja yang hurufnya itu 3 dan mujarrad, artinya asli semua. Nah, jamaah sekalian, para pemirsa yang berbahagia, fi'il tsulats mujarrad ini memiliki 6 wazan atau 6 timbangan ini. Wazan itu tidak ada arti secara pas ya dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin bisa diartikan pola ya, bisa diartikan timbangan, bisa diartikan bentuk ya, tapi yang pas ya wazan itu. Wazan ya wazan itu. Ada beberapa istilah nahwu shorof yang memang tidak bisa kita cari padanan kata yang persis ya. Jadi 6 pola atau 6 wazan ini ya ada penggunaannya masing-masing di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam pemakaian syair-syair atau sastra-sastra Arab ya. Itu dipakai 6 pola 6 wazan ini. Yang pertama adalah pola yang pertama fa'ala yaf'ulu. Ini saya tuliskan untuk ain ini, fa ini dinamakan huruf pertama adalah fa fi'il. Ain adalah ain fi'il yang tengah, lam ini lam fi'il. Jadi memang kata atau induknya itu dari kata-kata fi'il ini. Fa'ala, maka ini kata kerja ya, yang berarti fa'ala itu kan bekerja, beramal, melakukan aktivitas ya. Fa'ala sama dengan amila, sama artinya ya, kurang lebih sama. Fa'ala yaf'ulu, ini saya persingkat saja penulisannya, modelnya seperti ini. Ainnya itu didhammahkan. Fa'ala yaf'ulu. Di tulisan yang sudah saya share di Facebook itu ya,
beberapa waktu yang lalu juga bisa jadi panduan, sehingga ini media hanya untuk memudahkan, hanya untuk membantu apa yang sudah kita tulis di situ ya. Jadi fa'ala yaf'ulu, contohnya di dalam Al-Qur'an ada nasara yansuru. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha. Kalau kalian menolong, jadi ada kata-kata tansuru. Kalau kalian menolong, bukan tansoru, bukan tansiru, tapi tansuru. Karena fi'il mudhari'nya di sini dari wazan yang pertama, fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Kalau kita cari di kamus juga, shadnya ini sebagai huruf yang tengah ketika dirubah menjadi fi'il mudhari' itu didhammahkan. Nasara yansuru. Kemarin kalau sudah kita ketemukan fi'il mudhari'nya, sudah kita kasih rumus ya. Ketika fi'il mudhari'nya sudah ketemu, berarti fi'il amarnya otomatis ketemu. Kira-kira apa? Nasara yansuru menjadi unsur. Unsur akhaka zaliman au madluman. Misalnya dalam hadis ya. Unsur, tolonglah. Jadi enggak boleh dibaca insir atau insor atau yang lainnya enggak boleh. Unsur. Nah, penggunaannya sudah bagus seperti itu. Nasara yansuru. Ini pola yang pertama ya. Yang banyak, paling banyak ini. Kemudian yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu. Ainnya dikasrohkan. Fa'ala yaf'ilu. Contohnya jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Jadi huruf yang tengah dikasrohkan. Jalasa yajlisu. Tidak boleh jalasa yajlusu, juga tidak boleh jalasa yajlasu ya, tapi jalasa yajlisu. Ijlis makanak misalnya. Atau dalam penggunaan yang lain, pokoknya kalau sudah kita ketahui fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya itu harokat huruf yang tengah itu mengikutinya. Jalasa yajlisu, fi'il amarnya berarti ijlis. Jalasa yajlisu ijlis. Yang ketiga, polanya adalah fa'ala yaf'alu. Ain fi'ilnya difathahkan. Huruf yang tengah itu difathahkan ya. Kalau tadi didhammahkan ini kasrah, ini huruf tengah di fathah. Fa'ala yaf'alu. Contohnya fataha yaftahu. Fi'il amarnya apa? Iftah. Nah, ini khusus ya. Fi'il amarnya ini iftah. Bukan aftah, tapi iftah. Setiap fi'il yang ainnya itu ketika mudhari'nya itu fathah, maka ketika dibaca pada saat fi'il amar, hamzah yang di depan itu dikasrohkan. Iftah. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik misalnya ya. Ya Allah bukakanlah. Iftah. Tidak boleh Allah maftuh. Allah maftih misalnya enggak bisa ya. Allahumma ftah lana. Misalnya seperti itu. Kemudian pola yang keempat, fa'ila yaf'ilu. Oh ini ya, fa'ila yaf'alu. Pola yang keempat ini fa'ila yaf'alu. Seperti alima ya'lamu. Ya, alima ya'lamu banyak sekali penggunaannya. Wa ya'lamu ma fis sudur misalnya, wa ya'lamu banyak sekali penggunaannya ya. Ya'lamu
wa ya'lamu ma ta'malun ya, biasanya. Banyak sekali. Jadi ya'lamu bukan ya'limu. Fi'il amarnya apa? I'lam sama dengan iftah tadi. Jadi fi'il amarnya sama dengan pola fi'il mudhari'nya tadi. Iftah, i'lam sama saja ya. Pola yang kelima adalah ini ya, fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu seperti hasiba, hasiba yahsibu, itu saya balik ya. Saya dulukan karena ini supaya sama-sama a-nya dikasrohkan ya, sama dengan yang keempat. Fa'ila yaf'ilu hasiba yahsibu. Artinya menghitung. Kemudian pola keenam adalah fa'ula yaf'ulu seperti kasura yaksuru. Kasur artinya banyak ya. Jadi kalau ini menolong, ini duduk, ini membuka, mengetahui, menghitung, dan ini artinya banyak. Ini 6 yang mudah ya, kita hafalkan mudah ya. Namun yang penting adalah pembiasaan. Kira-kira fi'il ini menggunakan pola yang mana? Itu memang kalau kita belum mengetahui penggunaannya dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis, kita agak kesulitan. Tapi kalau kita sering mengamati ya di dalam Al-Quran pada saat membaca ya, pada saat mentadaburi ayat tertentu, nah itu insya Allah lebih memudahkan. Baik, itu untuk fi'il mujarrad ya. Di samping fi'il mujarrad ini ada tambahan yang satu huruf, ada juga fi'il mujarrad yang ditambah dengan dua ya. Terdapat pula ya, bukan ditambah, tapi ada 4 huruf asli. Kalau ini kan 3 huruf asli, ini 4 huruf asli. Seperti fa'lala, ini wazannya hanya satu saja. Fa'lala yufa'lilu. Sudah kita contohkan di situ. Waswasa yuwaswisu. Memiliki penyakit waswas ya. Membisikkan waswas dari setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu setan dan jin yang suka membisikkan keraguan-keraguan di dalam hati manusia. Zalzala yuzalzilu. Menggoncang, goncangan ya, bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian tarjama yutarjimu, menterjemahkan. Itu juga aslinya 4 ya, 4 huruf ini. Jadi satu pola saja lebih mudah ya, kita dalam rangka untuk menjadikan sebagai panduan ya. Nah, dari fi'il mujarrad inilah bisa kita lihat di dalam contoh-contoh ya dalam Al-Quran. Marilah kita cari sebanyak-banyaknya contoh fi'il mujarrad ini. Sulasi mujarrad atau rubai mujarrad istilahnya ya. Ini sulasi mujarrad dan ini rubai mujarrad. Ini bisa kita lihat contoh-contohnya, aplikasinya di dalam Al-Quran maupun hadis beserta artinya, yaitu lebih membantu kita untuk memahamkan apa yang sudah kita ketahui ini. Kita teruskan dulu, nanti terakhir kita coba latihan bersama-sama ya. Dari yang sudah kemarin ya, materi-materi yang sudah kita lewati, insya Allah kita akan terangkai, karena belajar bahasa ini kan satu kesatuan ya. Mirip dengan ilmu tafsir, ilmu hadis ya. Ilmu fikih, banyak ilmu-ilmu Islam itu yang memang satu kesatuan ya. Insya Allah sama lah dengan yang lainnya. Dengan ilmu kauniyah juga sama. Satu kesatuan, satu rangkaian yang tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita membahas nahwu tingkat tinggi misalnya, tapi ilmu tentang subjek predikat juga nggak boleh kita lupakan ya. Ilmu tentang tasrif, menguraikan fi'il, ya, menguraikan kata, kerja, itu juga tidak bisa kita lupakan.
Nah, berikutnya fi'il mazid, fi'il yang ada tambahan. Ini ada 2 poin ya. Satu yang ada tambahannya 1 huruf dan ada yang tambahannya 2 huruf. Yang ada tambahan 1 huruf, ini ada contoh-contohnya pola ya. Yang pertama wazannya adalah af'ala, yuf'ilu. Coba diperhatikan huruf hamzah yang ada di depan sini ya. Satu-satunya kata kerja yang hamzah depannya itu hamzah qata'. Hamzah qata' itu maksudnya hamzah yang di mana-mana dia terbaca ya. Bunyi ada. Khususnya di depan ya, dia muncul, di tengah juga ada, di akhir juga ada. Nah, seperti ini tandanya. Ada kepala ain. Kalau fathah berarti di atas. Kalau kasrah berarti di bawah. Yang ada tandanya hamzah ini, coba diingat ya, hanya yang hurufnya ini 4. Ini namanya rubai ya. Fi'il rubai mazid. Jadi 4 huruf yang masuk dalam kategori mazid ini. Hanya ada di sini. Sementara di yang lain, seperti inqalaba, atau kalau dalam kiasannya adalah ijtahada, bersungguh-sungguh, ijtihad ya. Ijtihad itu hamzahnya hamzah wasal. Ini perlu saya tekankan karena tidak sedikit di antara kita yang belum bisa membedakan mana yang hamzah qata' dan hamzah wasal pada saat penulisan. Mungkin kalau diingatkan baru tahu, tapi kalau kebiasaan itu bisa-bisa menulis ijtihad misalnya, itu pakai hamzah ada tandanya kepala ain di bawah seperti alif ini bentuknya. Ini bukan alif ya, tapi ini hamzah. Yang hamzah bukan ini ya. Bukan kepala. Ini bukan yang hamzah ini loh ya. Yang bentuknya seperti tiang itu yang disebut hamzah ini juga hamzah. Inqalaba ya. Yang alif itu yang mana? Nanti alif itu hanya ada di tengah, misalnya ini. Sabaqa. Jadi ini tambahan ya. Tambahan huruf hamzah di awal kata, maka di situ ditulis hamzah di awal kata. Kalau kharaja itu keluar, tapi kalau akhraja artinya mengeluarkan. Nah, jadi menjadi kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau kharaja tidak butuh objek. Kharaja Muhammadun. Muhammad telah keluar minal fasl, harus ada minnya dari kelas misalnya. Tapi kalau akhraja Muhammadun Zaidan. Muhammad mengeluarkan Zaid minal bait, dari rumah misalnya, mengusirnya misalnya. Nah, itu menjadi kata kerja yang membutuhkan objek, mengeluarkan di sini artinya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, yang sebelumnya kalian enggak tahu menahu. Maksudnya enggak paham apa-apa ya. Allah yang membimbing kita mulai kecil. Nah, itu ada kata-kata akhraja. Fi'il mudhari'nya yukhriju. Ini satu pola ini ya. Jadi untuk mengetahui fi'il mudhari' yang bukan fi'il tsulasi, yang hurufnya itu lebih dari 3, itu lebih mudah daripada untuk mengetahui fi'il mudhari'nya yang tsulasi ini, yang hurufnya 3. Kalau ini harus berdasarkan pengetahuan dan hafalan. Kalau ini polanya tetap, dimanapun ada akhraja, pasti fi'il mudhari'nya yukhriju. Nah, jadi kharaja itu istilahnya fi'il lazim ya, yang tidak membutuhkan maf'ul bih, objek, kemudian menjadi muta'addi, menjadi membutuhkan objek dengan tambahan hamzah di depan.
Akhraja yukhriju. Misalnya contoh lain, nazala menjadi anzala, fi'il madhi dulu. Nazala menjadi anzala. Nah, ada lagi. Anzala itu bisa seperti ini, bisa juga atasnya ya. Dakhala menjadi adkhala. Ya. Jadi seperti itu. Tinggal ditambah hamzah di depan. Kalau adkhala fi'il mudhari'nya apa? Yudkhilu. Nah, bagaimana cara membentuk fi'il amarnya? Mirip dengan yang thulathi kemarin. Ketika sudah kita ketahui fi'il mudhari', maka fi'il amarnya bisa mengikuti. Ya. Akhraja yukhriju, fi'il amarnya apa? Akhrij. Nah, coba diingat-ingat ya. Akhraja yukhriju, akhrij. Ini polanya dari sini. Fi'il mudhari'nya apa kemarin? Huruf tambahan iya ini dibuang. Kemudian diganti hamzah, otomatis sudah ada hamzah diganti. Nah, harokatnya bukan ukhrij. Kalau ukhrij nanti jumbo atau maknanya saya nanti, saya mengeluarkan. Tetap fi'il mudhari' kalau ukhriju, aku mengeluarkan. Tapi kalau pola fi'il amar untuk fi'il rubai itu hamzahnya di harokat fathah. Akhrij. Bisa dipahami ya? Akhriju. Apalagi penggunaannya? Adkhilu. Misalnya khil ya. Pokoknya kalau di kasroh, kalau harokat akhir disukun tetap ya. Fi'il amar itu harokat akhir disukun. Kalau jamak baru dikasih dhammah sama wawu ini ya belakangnya. Bicaranya yang penting tahu fi'il mudhari'nya, maka fi'il amarnya bisa kita bentuk dari sana. Akhraja yukhriju, akhrij. Ini juga sama nanti. Fa'ala yufa'ilu, contohnya nazala, mudhari'nya apa? Yunazzilu. Nah, ini khusus ini. Kalau ini fi'il amarnya gimana? Fi'il amarnya untuk ini nazzala yunazzilu, nazzil. Nah, ini khusus ini ya. Tinggal dibuang saja huruf ini menjadi nazzil. Dari sini juga nazzil. Tinggal dibuang. Nazzala yunazzilu, nazzil. Kalau anzala yunzilu, anzil. Adkhala yudkhilu, apa? Adkhil. Jarrada yujarridu, jarrid. Nah, ini mujarrad ini dari kata jarrada yujarridu. Nah, ini juga mirip ya, fi'il amarnya nanti sabaqa, yaitu mendahului ya. Sabaqa fa'ala yufa'ilu, sabaqa yusabiqu. Menjadi apa? Sabiq. Nah, sama dengan ini, tinggal dibuang saja huruf ya-nya ini, fi'il amarnya sabiq. Sabiqu. Nah, misalnya ya, ila maghfiratin mir rabbikum, atau wasari'u juga sama. Sara'a yusari'u, wasari'u. Sari'u, ya kan? Aslinya fi'il mudhari'nya yusari'u, sara'a yusari'u, sari'. Itu sama ya, sini tinggal dibuang, tidak perlu mengganti. Lah kenapa Ustaz itu kok diganti, ini kok kan diganti? Nah, pertanyaan barangkali seperti itu. Sekali lagi, kembalinya kepada dalil penggunaan kata-kata ini kepada Al-Quran, kepada hadisnya seperti apa, penggunaannya itu diikuti. Jadi kaidah ini menyesuaikan dengan penggunaannya yang ada di Al-Quran, di dalam hadis itu.
Jadi sudah bagus seperti itu ya penggunaannya. Tidak ada standar ganda ya. Pokoknya ya seperti itu. Itu bagi ada tambahan yang 1 huruf. Kalau ada tambahan 2 huruf mazid menjadi tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti khumasi ya. 5 berarti khumasi di sini. In fa'ala yanfa'ilu, contohnya in qalaba. In qalaba yanqalibu. Jadi artinya berbalik. In qalaba menjadi terbalik. Kalau qalaba itu artinya itu mengandung arti qalbun dari kata-kata hati. Hati itu dari sini. Akar katanya sama ya. Innama sumiyal qalbu qalban li'annahu yataqallab. Hati manusia itu dinamakan qalbun karena punya sifat yang yataqallabu. Taqallaba yataqallabu ini wazannya di sini. Memiliki sifat yang berbolak-balik. Tidak konstan. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas, sedih. Nah, itu hati kita ya, sangat rentan. Nah, maka dinamakan qalb ya, yataqallabu. Nah, in qalaba itu ya sama itu terbalik. Maklub, nah maklub itu sama terlungkup. Ijtama'a yajtami'u ifta'ala wazannya ini. Kalau ini sama juga untuk mengetahui fi'il mudhari'nya itu polanya bagus seperti ini ya. Jadi sudah paten ya. Ijtama'a yajtami'u berkumpul. Mengumpulkan. Kalau ijtama'a berkumpul. Laqiya yalqa kemarin bertemu. Kalau iltaqa ya itu pertemuan. Atau juga liqa bisa tadi kemarin. Ibyadda. If'alla bayadha artinya putih, kalau ibyadha menjadi putih. Misalnya dalam Al-Qur'an ada apa itu? Ibyaddat wujuhum fa ammal ladzina ibyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajahnya menjadi putih karena orang-orang mukmin nanti di akhirat wajahnya menjadi putih. Fa fi rahmatillah, mereka berada di dalam rahmat Allah, mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, sebaliknya iswaddat, nah, menjadi hitam. Wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Orang-orang yang wajahnya menghitam itu ditanya akafartum ba'da imanikum, kenapa kalian menjadi kafir sesudah iman? Jadi mereka masuk neraka akhirnya ya. Itulah kondisi kebahagiaan itu identik dengan hitam tadi, kemudian kebahagiaan itu putih ya, kemudian kesengsaraan itu dengan putih, dengan hitam ya. Iswadda itu menjadi hitam, ibyadha menjadi putih. Ibyadha itu fi'il mudhari'nya apa? Ibyadha. Yaddu ini. Baik, tafa'ala yatafa'alu. Ini mengandung arti saling. Kalau arafa itu tahu, kalau ta'arafa saling mengetahui, saling mengenal. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Ya, supaya ini. Nah, ta'arafa ya ta'arafu. Kemudian ta'allama wazannya tafa'ala ya tafa'alu. Kalau alima itu tahu, kalau ta'allama menjadi belajar, proses ingin tahu. Kalau mengajar apa? Alama dari sini. Alima tahu, kalau alama membuat orang lain tahu. A'lama juga sama, mirip, tapi menginformasikan. I'lam, menginformasikan ya. Nah, menginformasikan itu, ini kalau alama yu'allimu ta'lim, ta'lim itu dari sini wazannya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan di sini wazannya.
Nah, ta'allama ya ta'allamu nanti isim masdarnya ta'alluman. Nanti ada khusus di bab tasrif itu ada lagi di sini. Nanti masdar isim masdarnya itu kita ketahui ya supaya lebih lengkap nantinya ya. Baiklah, ini ada tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, dan yang paling banyak ini yang kemarin kita sempat bahas istaghfara, tambahan 3 huruf, wazannya istaf'ala, yastaf'ilu, istaghfara apa fi'il mudhari'nya? Istaghfara fi'il mudhari'nya apa? Yastaghfiru fi'il mudhari'nya yastaghfiru, fi'il amarnya istaghfir. Ya, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah Rabb kalian. Baik, ini sama latihannya juga kita mencari contoh sebanyak-banyaknya ya. Kalau di sini yang digarap nanti di rumah masing-masing 2 contoh saja untuk masing-masing wazan. Carilah fa'ila yaf'ulu ya. Yang fi'il mudhari'nya yaf'ulu itu apa saja, dicari 2 contoh. Ini 2 contoh, ini 2 contoh, masing-masing 2 contoh, insya Allah itu sudah melengkapi apa yang sudah kita ketahui ya. Baiklah, coba kita lihat Al-Quran ya, mushafnya masing-masing, dan akan kita cari ya, kita akan latihan sebagaimana ilmu yang sudah kita pelajari selama 5 pertemuan ini ya, supaya kita akan teruskan ya. Baik, ayat ke-25 misalnya. Ayat ke-25 dari surat Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu. Nah, kita ketemu dengan wa basyir. Ini fi'il apa? Wa basyir. Fi'il? Fi'il amar ya, fi'il amar. Masuk yang mana ini polanya? Ya. Masuk mana fi'il? Ya, baik. Ketemu akhirnya ya. Polanya ketemu ini. Masuk ke dalam pola fa'ala yuf'ilu taf'ilan tabsyiran. Basyara yubasyiru tabsyiran. Sama dengan ini ya. Berarti fi'il mazid ya, rubai mazid, fi'il yang jumlahnya 4 ini. Jadi tasdid ini dihitung loh ya. Tasdid dihitung, hamzah dihitung, ini alif. Coba diperhatikan contoh perbedaan hamzah dan alif. Kalau kita belum bisa membedakan muslim misalnya ya, muslim taat, muslim yang komitmen, tapi ditanya, sampean tahu nggak perbedaan hamzah dengan alif? Masya Allah, belum tahu ya. Padahal tiap tahun haji ke Mekah misalnya ya, mohon maaf misalnya. Nah, maka mohon dipelajari. Ini ilmu yang mendasar, ilmu yang sangat mendasar ya. Kita harus tahu hamzah itu di depan, yang ada ini bisa juga tengah, bisa juga di belakang. Tapi kemanapun untuk hamzah, yang qata ini hamzah terbagi 2, ada hamzah qata, ada tandanya, ada hamzah wasal. Hamzah wasal biasanya, kalau hamzah wasal itu dalam Al-Quran Madinah, atasnya ada tulisan shad, kepala shad ya di depannya. Jadi misalnya itu istaghfara tadi, nah itu ada kepala shad di atas. Itu menunjukkan ini adalah hamzah wasl, hamzatul wasl ya, shad wasl, al wasl. Nah, itu untuk memudahkan. Baik, itu sudah ketemu ya, basyara yubasyiru. Baik. Berikutnya misalnya, baik ya, wa basyiril ladzina amanu. Ayo. Coba kita berpikir ya, berpikir. Amanu ini fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari atau amr? Fi'il madhi. Masuk pola yang mana? Wazan yang mana? Amanu ini kira-kira.
Af'ala yuf'ilu. Ya, aslinya itu a'mana ya. A'mana, tapi karena agak susah mengucapkannya, maka hamzah yang kedua itu dipanjangkan ya, dirubah menjadi alif, menjadi amana. Munculnya di fi'il mudhari'nya yu'minu, bukan yu'minu tapi yu'minu. Nah, jadi amana yu'minu. Pola yang sini ya, rubai. Ini ya, fi'il yang 4 ini hurufnya. Amana yu'minu. Nah, aslinya amina. Amina ya'manu. Amina ya'manu itu aman. Baik. Wa amilu. Ayo. Bagi pemirsa yang masih baru bergabung ya, silakan dibuka mushafnya di ayat 25 surat Al-Baqarah. Kalau Quran Madinah halaman kelima ya, kita coba membandingkan antara ilmu teori yang sudah kita pelajari dengan praktek di mushaf ini. Amilu masuk mujarad apa mazid? Mujarad. Yang jawab gantian. Ya. Ya. Mana ya? Kira-kira mujarad berarti kan ini tambahan 3 huruf apa mujarad ya, berarti nggak ada tambahan. Masuk thulathi apa masuk ini? Rubai ini. 3 apa 4 huruf? Thulathi. Ayo. Coba dilihat huruf yang tengah. Mila, amila bukan amala ya. Wa amilu bukan wa amalu. Wa amila berarti fa'ila. Fa'ila. Masuk 4 apa? 5. Nah, masuk 4 apa 5 itu sekali lagi kita harus tahu fi'il mudhari'nya. Ayo. Fi'il mudhari' amila itu apa ya? Di surat Al-Zalzalah, faman titik-titik ketemu kan? Faman ya'mal. Faman ya'mal. Kalau kita baca tartilnya dengan itu bihuna, tapi kalau dalam pembelajaran boleh faman ya'mal. Mimnya diapakan? Di fathah. Amila. Nah, ketemu di sini pola keempat berarti sama dengan A5. Tidak boleh faman ya'mul atau faman ya'mil. Nah, nggak boleh. Itulah ya. Tahu kan manfaatnya seperti itu. Amila ya'malu. Baik. As-solihat. Fi'il apa isim? Gantian. Isim apa? Mu'annats. Mufrad apa jamak? Jamak, betul ya. Jadi isim mu'annats bentuk dalam kategori yang perempuan ya, as-solihat. Nah, kemudian dia jamak. Mufradnya apa? As-solihatu ya. As-solihatu itu satu, kalau jamak as-solihat. Wa amilu as-solihat. Dan mereka melakukan hal-hal yang solihah, yang baik-baik. Ini aslinya adalah wa amilu al-a'mal as-solihat ya, amal-amal yang baik. Kemudian ana itu huruf, kemudian la itu huruf, hum juga huruf. Baik, nah jannatin. Nah, jannatin ini ma'rifat apa nakiroh? Ayo. Gantian ya, jawabnya gantian. Jannatin nakiroh. Kenapa? Karena ada tanwin, betul ya. Ada tanwinnya berarti menunjukkan nakiroh. Nah, tajri, ayo tajri, masuk yang mana? Fi'il apa isim?
Fi'il, oke. Nah, fi'il mana? Nah, ini fi'il mana kira-kira? Fi'il yang mana? Fi'il sulasi, fi'il mujarad apa mazid? Ada tambahannya apa enggak kira-kira? Tidak ada tambahan berarti masuk mujarad. Mujarad ya, sulasi karena 3. Kira-kira dari 6 wazan ini ya, fi'il madinya apa ini? Tajri. Hah? Jaro ya, jaro. Jaro itu fi'il madinya, mudhari'nya yajri. Berarti masuk yang mana kira-kira? Fa'ala yaf'ilu. Masuk ini yang nomor 2 ini. Seperti jalasa, jaro yajri. Ini memang nanti ada pembahasan. Namanya ini fi'il sahih ya. Semuanya hurufnya ini. Kalau jaro itu namanya fi'il mu'tal. Mu'tal itu ada huruf ilat, ada penyakitnya. Mungkin ada pemirsa, kok gak mari-mari Ustaz teori ini, kok muncul lagi istilah baru. Wah itulah ya, memang saya nyampaikan sedikit-sedikit, kalau semuanya nanti muntah nanti ya. Jadi puasa-puasa gak boleh muntah. Jadi kok istilah baru ya, nanti ada baru ini ya. Ini fi'il mu'tal, fi'il ilat, huruf penyakit di sini ya. Ada kata-kata di akhir di sini ya. Jaro yajri, ada huruf ilatnya. Huruf ilat itu ada 3, ada alif, ada wawu, ada ya. Nah di sini di akhir. Ini aslinya jaroya. Aslinya jaroya, cuman kesulitan orang Arab mengatakan ya di akhir maka diganti alif ini ya, alif maksurah ya, alif yang bentuknya seperti ini, seperti ya ya. Jaro yajri. Baik. Al-anharu. Al-anhar fi'il apa isim? Isim. Ya, isim apa? Ma'rifat apa nakirah? Isim ma'rifat. Betul, karena ada alif lam atau hamzah lam, ada alnya. Terus dia mufrad apa jamak? Jamak. Baik ya. Jamak apa? Apa? Jamak yang beraturan apa enggak? Tidak. Jamak yang tidak beraturan disebut istilah jamak apa? Taksir. Jamak taksir ya, betul. Mufradnya apa? Kata bentuk satunya? Nahrun. Nahrun, an-nahru ya. An-nahru jamaknya al-anhar. Kullama ruziku, ini fi'il madhi bentuk isim majhul ya, ketika mereka diberikan rezeki. Kalau ruziku itu bentuk pasif ya, diberikan rezeki. Ini adalah rozaqah. Rozaqah ya rezuku. Kalau ruziko itu diberi rezeki. Sebagai bukti bahwasanya jamak taksir yang untuk isim yang tidak berakal ini dihukumi mu'annas, perempuan ini. Coba dilihat, kullama setiap kali mereka diberikan rezeki, minha darinya. Nya ini kembali kemana? Minha darinya, itu darinya kemana? Hanya itu kembalinya. Kembalinya? Dari surga. Ya, bisa ya. Bisa dari surga, ya jauh tadi. Bisa dari surga itu ya. Dari surga itu min thamaratin. Thamaratin nakiro apa ma'rifat? Thamaratin ma'rifat. Nakiro, kenapa tandanya? Ada tanwin ya. Rizkon juga sama. Qalu fi'il apa? Fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Qala. Masuk yang mana polanya? Aslinya qawala kemarin sudah kita singgung ya. Masuk qala yaqulu. Masuk di sini ya.
Qala yakulu. Qawala yakulu artinya apa? Awalnya kemudian dirubah menjadi qala yakulu. Hadzal ladzi, hada itu isim isyarat, alladzi isim mausul ya, ruziqna. Kami diberikan rizki min qablu dari sebelumnya. Wa utu dan mereka diberikan bihi dengannya mutasyabihan, dengan sama, hampir mirip, serupa ya. Maksudnya buah-buahan yang mereka dapatkan nanti di surga juga ada apel. Tapi kok enggak sama ya? Sama bentuknya apel, tapi beda dulu dengan apel batu waktu saya makan di dunia. Nah, jadi sama mirip bentuknya tapi rasanya di sana jauh berlipat-lipat lezatnya dibandingkan dengan di dunia. Nah, itu namanya mutasyabihan. Mungkin di dunia pernah makan yang paling enak apa kira-kira? Hobi kita apa? Mungkin pernah makan rawon di dunia ya. Atau ada nasi biryani yang luar biasa enaknya ya. Itu nanti di surga kalau kita minta juga akan ketemu, tapi rasanya jauh lebih lezat ya dibandingkan dengan di dunia. Nah, itu namanya mutasyabihah. Wa utubihi mutasyabihah, diberikan rezeki, buah-buahan, makanan mirip-mirip ya dengan yang di dunia dulu ya. Dia sudah mengetahui, dan nanti orang yang pada saat masuk ke surga itu mohon maaf, ilustrasinya itu seperti orang yang check in di hotel itu, kemudian dia dikawal oleh penjaga itu masuk ke ruang mana. Itu si orang yang mau masuk surga itu kok sepertinya saya pernah masuk tempat ini ya. Kok seperti, jadi seolah-olah ada memori dalam benaknya itu salah. Ya, seolah-olah dimasukkan ke tempat yang kayaknya pernah ke sini. Tapi memang jauh sekali keindahannya, dan dia mengetahui nanti kira-kira ditempatkan di sebelah mana. Apakah bagian pintu ini, apakah masuk di selatan, apa di tengah, apa di atas, itu dia sudah mengenal tempat nantinya di surga itu ya. Mudah-mudahan nahnu jami'an ya, mudah-mudahan kita semuanya min ahlil jannah ya, dari termasuk penduduk surga insyaallah. Wala, mereka di sana mendapatkan azwajun mutahharah. Nah, azwajun itu isim apa? Isim nakiro, ada tanwinnya. Kemudian mufrad apa jamak? Jamak. Nah, ini memang unik ya. Kata-kata zaujin ini unik. Jadi ini azwajun walahum, di dalamnya fiha, di surga itu, untuk orang-orang mukmin yang masuk surga itu ya, alladzina amanu wa amilus sholihat, tadi fiha ini fil jannah azwajun. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz kok enggak zaujatun? Nah, mungkin begitu ya. Kan suami, maksudnya yang laki-laki toh. Yang laki-laki mendapatkan dari bidadari, istri-istri. Kenapa bukan zaujatun? Nah, ini penggunaan zauj itu bisa untuk perempuan, istri. Tapi nggak bisa dibalik. Ini uniknya ya. Zaujah itu khusus untuk istri. Kalau zauj bisa untuk suami, bisa untuk istri. Kalau di sini konteksnya adalah untuk perempuan, karena pasangannya tadi adalah laki-laki ya. Jadi jangan, mohon maaf ya, jangan disalah tafsirkan. Nah, seperti LGBT itu, waduh, berarti di surga LGBT dong. Bukan begitu. Nah, ini tafsir sesat namanya ya. Jadi bukan begitu maknanya. Tapi azwajun itu adalah berarti istri-istri. Buktinya apa di sini? Mutahharatun. Ya kan, sifatnya di sini muannats. Kalau azwajun dimaknai adalah suami-suami, maka di sini mutahharuna. Ya kan? Yang disucikan, tapi di sini sifatnya adalah mutahharatun.
disucikan. Maksudnya nggak pernah menstruasi, secara fisik tidak pernah melakukan atau ada cacatnya, tidak pernah ada aibnya. Kemudian secara rohani tidak pernah punya penyakit hati. Itulah wanita-wanita surga. Bidadari surga seperti itu ya, tidak pernah ada penyakit cacat secara fisik, cacat rohani tidak ada. Wahum fiha khalidun, mereka semuanya di dalam surga itu khalidun, yaitu abadi, kekal selama-lamanya. Baik. Innallaha la yastahyi. Nah, baik, ini coba kita praktekkan lagi. Yastahyi. Ini masuk fi'il mujarrad apa mazid? Mazid. Mazid pola yang mana? Gantian. Ya. Yastahyi itu fi'il apa? Madhi apa mudhari'? Mudhari'. Nah, mana ikut wazan yang mana? Istaf'ala ya. Istaf'ala berarti ini istaf'ala, ya, istahya, yastahyi. Itu merasa malu ya. Allah sama sekali tidak pernah merasa malu. Jadi Allah tidak pernah merasa malu an yadriba mathalan ma, mengambil contoh perumpamaan ba'udotan, walaupun itu seekor nyamuk, itu tidak malu, tidak gengsi ya. Seolah-olah kita menganggap apa sih manfaatnya nyamuk. Nah, ini terbukti nih kita terkena wabah corona sekarang ini ya. Itu kan penyakit wabah virus yang sangat kecil, yang seolah-olah diremehkan, nggak punya harga, nggak punya nilai sama sekali ya. Ternyata sekarang bisa memporak-porandakan ekonomi dunia ya. Kita nggak tahu, beberapa waktu lalu saja kerugian akibat corona itu sedunia ini 46.000 triliun, nggak tahu sekarang berapa lagi ya kerugian. Jadi jangan anggap ciptaan Allah yang walaupun remeh, tetapi kalau Allah sudah menggerakkan dulu pasukan bergajah dihancurkan Allah Ta'ala gara-gara burung yang disebut burung ababil. Sebenarnya tidak ada namanya. Kenapa ababil? Artinya bergerombol-gerombol. Burung ini mengambil batu ya, masing-masing membawa 3 batu di paruhnya, kemudian di kanan kiri kakinya itu, kemudian dilemparkan itu batu dari neraka kepada pasukan Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Kemudian yang membunuh Raja Namrud. Raja Namrud ini yang sangat dolim, yang mengaku Tuhan pada saat Nabi Ibrahim itu kan. Itu kematiannya itu gara-gara juga nyamuk. Ya. Jadi dia sangat angkuh melawan Nabi Ibrahim dengan pasukan yang sangat banyak. Wahai Nabi Ibrahim, keluarkan. Mana tentaramu? Ini saya bawa ribuan tentara, ratusan ribu tentara. Maka Allah mengutus pasukan nyamuk, memporak-porandakan, menyerang seluruh pasukannya Namrud itu, dan Namrud ketakutan pulang ke istananya. Dia masuk ke kamarnya, ditutup rapat-rapat. Ternyata ada raja nyamuk yang menyelinap dan masuk ke telinganya atau lewat hidungnya, terus berdiam diri di otaknya. Wah, dia stres. Dia nyuruh kepada keluarganya untuk mukul. Dokternya didatangkan juga. Keluarganya nggak mau memukul karena ini kan bapaknya ya. Tapi karena saking geramnya dan berhari-hari sudah ini, akhirnya dipukul itu sama anggota keluarganya, kepalanya sampai Namrud mati sendiri. Ini kan gara-gara nyamuk ya, yang kelihatannya itu sepele tapi seperti itu. Kematian Mustafa Kamal Ataturk, nah, barangkali bisa dilihat lagi bagaimana kematiannya. Itu juga misterius, sebabnya misterius. Tapi ketika dilihat ternyata kematiannya itu dikarenakan dia ada penyakit kulit. Dari mana penyakit kulit itu? Dari nyamuk juga. Yang mana ini kalau bahasa orang Jawa kualat ya. Dia meremehkan Al-Quran. Sekarang ini menurut dia,
sudah tidak lagi berlaku kitab yang membahas masalah tin, masalah zaitun. Itu sudah kuno. Kitab ini sudah tidak valid lagi, sudah up to date, tidak up to date lagi. Seperti itulah ya. Dia tokoh sekuler ya, sudah menolak jilbab, menolak bahasa Arab, menolak pengajaran Al-Qur'an. Pokoknya dia sampai-sampai hampir seolah-olah mengaku Tuhan itu. Akhirnya Allah menurunkan balak penyakit kepadanya yang nggak diketahui, nggak ada obatnya. Sampai timbul bisul-bisul ya, perutnya sampai membuncit, itu ada cairan yang sangat ini dia nggak didatangkan, seluruh dokter nggak ada yang bisa memberikan obat, sampai dia stres ya. Dan dia akhirnya meninggalnya itu apa? Meninggalnya itu dia dengan secara hina ya. Dia meninggal secara hina dan tidak ada satupun anggota keluarga yang mau mengurus jenazahnya karena baunya busuk. Jadi dia nggak dikuburkan, akhirnya dilemparkan ke sana, di lautan atau di gunung sana, dilemparkan itu. Nah itu menurut ceritanya begitu, itu karena kesombongan dia meremehkan Allah Ta'ala dan Allah memberikan teguran keras akibat omongannya tadi ya. Yang padahal menurut penelitian sebenarnya obatnya ada di tin dan zaitun itu. Jadi sakit kulitnya itu karena gigitan nyamuk itu sebenarnya bisa dioleskan dengan minyak zaitun dengan minum buah tin itu. Yang diremehkan oleh dia itu sebenarnya bisa jadi obat untuk dia. Nah, seperti itulah ya, kesombongan manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersyukur ya. Kita tawadhu di hadapan Allah, jangan sekali-kali merasa sok tahu. Jangan sekali-kali merasa melebihi daripada makhluk manusia yang lain. Tidak ada kemuliaan dalam diri kita kecuali dari kemuliaan Allah Ta'ala ya. Kita jangan merasa lebih tahu, lebih tinggi, lebih pangkat dan jabatan lebih tinggi daripada yang lain. Jangan seperti itu. Penyakit kibir itulah penyakit yang harus kita waspadai. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada satu biji dzarrah, satu biji atom dari penyakit sombong. Al-kibru ridai, kata Allah dalam hadis yang lain. Sombong itu selendangku ya, aku yang, kata Allah, yang berhak untuk menyandangnya, tidak berhak disandang oleh manusia. Baiklah, ini tadabbur singkat kita dari ayat Al-Qur'an ini ya, di hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari bahasa Arab kita lebih memahami Al-Qur'anul Karim. Kita lebih cinta kepada Al-Qur'an, lebih dekat dengan Al-Qur'an. Kita bisa faham saat membaca ayat di dalam sholat atau di luar sholat ya. Kita lebih semangat dalam belajar bahasa Arab dan untuk mempelajari atau untuk mempelajari dengan belajar bahasa Arab itu kita bisa faham literatur-literatur ya, hadisnya bisa kita fahami dengan baik ya, insyaallah. Baiklah, mudah-mudahan kita istiqomah. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mudah-mudahan selalu ilmu yang kita dapatkan barokah untuk kita semuanya insyaallah. Ilmun yantafa'u bihi.